Baik, untuk acara selanjutnya kayaknya sudah bisa dimulai ya. Kepada Ibu Eni, kami persilahkan Ibu Eni. Ya baik, Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Belitung, Bapak Sabta Nugraha SPDSD. Yang terhormat Duta Pembatik 2019, Bapak Teddy Hadiana SSI. Yang terhormat Bapak Panji Purba SPD, BED, selaku narasumber yang pertama. Yang terhormat Ibu Nurul Azizah SPD, selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Mayang Pasha SPD, selaku narasumber. Dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Pandan yang turut hadir pada webinar hari ini. Dan tak lupa yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita bisa mengikuti webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Eni Rusmiati Iskandar sebagai pemandu jalannya acara pada webinar sore hari ini. Di mana webinar pada hari ini mengangkat tema yaitu menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka webinar pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya dan waktu luangnya yang disediakan pada sore hari ini untuk mengikuti webinar pembatik level 4 yang yaitu berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu, boleh saya menyampaikan pantun Bapak Ibu? Boleh, boleh Bu. Biar semangat dan saya mau ngecek juga nih antusias Bapak Ibu di sini, bagaimana antusiasnya mengikuti webinar ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh komen cakep nih di kolom chat ya Bapak Ibu. Boleh Bu Eni, boleh. Pantunnya. Oke, pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Cakep. Oh, makasih. Keren Bu Eni. Keren. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Baiklah, selama 1,5 jam ke depan kita akan mengikuti webinar yang istimewa ini. Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh pembatik. Pembatik ini merupakan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Platform Teknologi, di mana program ini adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan tentunya dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Yang sudah kita ketahui ya, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembatik ini bisa diikuti oleh seluruh guru di Indonesia. Dan untuk mengikutinya itu diikutkan selama sebanyak 4 level, di mana narasumber kita yang akan hadir, 3 narasumber ini adalah peserta
pembatik yang sudah melalui tahap level 1, level 2, level 3, dan sekarang proses level 4. Di mana level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sapta Nugraha SPDSD selaku Ketua PGRI Kabupaten Belitung. Beliau juga adalah Kepala Sekolah SDN 17 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Assalamualaikum Bapak Sapta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Sapta untuk menyampaikan sambutannya. Kami Ya. silakan Bapak. Terima kasih pada Bu acara, Bu Eni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam ruang webinar dalam rangka menguatkan ekosistem digital pendidikan yang berkarya ya, berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Pertama-tama saya kepada Bapak Ibu narasumber ya, Pak Teddy Hadiana SSI sebagai Duta Teknologi Provinsi Babel ya, tahun 2019, Bapak Panji Purba, SPD BED, kemudian Ibu Nurul Aziza SPD, Ibu Mayang Pasa SPD, Ibu Reni R. Iskandar, itu narasumber. Jadi dalam kesempatan yang baik ini ya, kita PGRI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembatik yang sudah memasuki level 4, di mana program pembatik ini memang sudah lama berjalan nih. Memang Pak, baik itu di tingkat kabupaten Pak Teddy dengan Ibu Ilpa ya, kalau tidak salah ya. Kemudian dalam proses program peningkatan kompetensi pendidik ya, dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung program inovasi, pembelajaran, dan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi memang kita perlu memotivasi rekan-rekan kawan-kawan ya Bapak Ibu ya melalui kegiatan webinar ini. Karena memang di dalam proses pembelajaran di dalam mengutamakan yang untuk peserta didik, bagaimana memanfaatkan PMM. Memang kita PMM untuk tingkat bubble mungkin termasuk rendah ya, masuk rendah gitu ya. Nah, jadi melalui PMM ini peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kompetensi standar kompetensi TIK yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya, yang melalui 4 level 1 literasi, kemudian ada implementasi, ada kreasi, dan sekarang saatnya berbagi dan berkolaborasi. Jadi mungkin ada beberapa manfaat yang memang harus kita, Bapak Ibu, kita semua, bagaimana sekarang proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, tetapi juga bagaimana sekolah ikut juga memfasilitasi, kemudian ikut bergerak bersama untuk terus memacu diri, mengembangkan mutu pendidikan ya, khususnya di Kabupaten Belitung ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman. Karena saya ini juga masih posisi di luar daerah. Jadi posisi di luar daerah, posisi sekarang ini di Magelang. Nah, jadi ini mungkin setelah kesempatan membuka ini karena ada kegiatan lain ya. Karena saya minta izin juga dengan dengan rekan-rekan untuk ikut webinar ini dulu sebentar. Karena kini kita juga masih melihat perkembangan. Jadi kita ini kegiatan sekarang ini berserta kepala dinas, sekdin, kabid ya, sebagai kepala sekolah SMP SD itu berkunjung ke sekolah-sekolah ingin melihat implementasi mereka, implementasi IKM,
kemudian digitalisasinya termasuk di situ. Jadi proses digitalisasi mereka bagaimana peran pemerintah daerah itu dalam mendukung sekolah-sekolah itu, bagaimana guru berpusat ya, kemudian bagaimana guru itu dalam merencanakan proses pembelajaran itu berpusat pada siswa dengan mempergunakan teknologi digital sekarang. Jadi artinya bantuan-bantuan, apalagi sekarang ada sekolah rujukan Google ya. Di Belitung ini nanti ada sekolah rujukan Google. Itu akan menambah tugas kita untuk bagaimana nanti saya juga sebagai ketua sekaligus kepala SD ya yang dipercayakan untuk menjadi sekolah rujukan Google nanti. Nah, oleh sebab itu kita mohon bantuan juga nanti kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama kita mengembangkan teknologi, karena kita memang setelah masa COVID melanda kemarin, kita memang harus bergerak cepat melakukan perubahan, peningkatan, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung. Oleh sebab itu, mari kita berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan ini, serta menjadi mitra Kemdikbud ya Bapak Ibu, karena nanti akan menjadi mitra Kemdikbud ya. Nah, kemudian sebagai jangkar teknologi. Nah, sebagai jangkar teknologi Bapak Ibu nanti narasumber kita akan mungkin kalau sekarang daring ya, mungkin nanti melalui PGRI kita akan menyelenggarakan best practice Bapak itu melalui luring. Kita beri kesempatan untuk memotivasi, membagikan pengalaman, karena sebenarnya bagaimana ketika mereka itu memanfaatkan, jadi mereka itu bukan meluangkan waktu sebenarnya, tetapi menunggu waktu luang. Tapi kalau kita menunggu waktu luang, maka tidak akan pernah ada waktu luang. Tetapi ketika kita meluangkan waktu, oleh sebab itulah bahasa meluangkan waktu itu harus selalu kita tekankan kepada teman-teman untuk sama-sama saling berbagi, berkarya, berbagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan dengan webinar ini untuk dapat menyebarkan praktik baik ya untuk pemanfaatan platform teknologi untuk keterlaksanaan Merdeka Belajar. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini Bapak Ibu mendapat balasan yang setimpal, mendapat berkah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat lancar dengan sukses. Mungkin kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi webinar menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan Merdeka Belajar saya nyatakan dibuka. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, kepada guru-guru Bapak Ibu guru hebat pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sabta sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Duta Pembatik 2019, yaitu Bapak Teddy Hadiana SSI. Beliau adalah guru IPAS dan TKJ SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Beliau juga merupakan Kapten Komunitas Belajar ID Bangka Belitung. Beliau merupakan pengajar praktik PGP Angkatan 4 Kabupaten Belitung, seorang fasilitator PGP Angkatan 9 Provinsi Lampung, dan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNY. Baiklah Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan dari Duta Pembatik 2019, Bapak Teddy Hadiana SSI, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sabta Nugraha selaku Ketua PGRI Kabupaten Belitung. Yang saya hormati sahabat teknologi ya,
Mungkin kalau dulu saya mengenalnya sahabat rumah belajar ya Pak ya. Ya. Sekarang berubah nama menjadi sahabat teknologi. Teknologi. Karena berubahnya duta nih, jadi mungkin nanti Bu Eni sedikit dikoreksi. Bukan duta pembatik tetapi adalah duta teknologi. Gitu ya Bu Eni. Jadi karena berubah nama dari duta rumah belajar menjadi duta teknologi, maka sahabat rumah belajar pun ada penyesuaian menjadi sahabat teknologi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang sudah meluangkan waktunya meniatkan untuk ikut di dalam webinar ini, yang tentunya adalah ingin menambah pengetahuan, berbagi pengetahuan, gitu ya Bapak Ibu. Kalau diniatkan itu karena sebetulnya teman-teman yang hari ini berbicara bukan berarti sudah lebih baik, atau saya juga yang berbicara bukan sudah lebih baik, tetapi kami ada di posisi harus berbagi ya, karena teman-teman yang 3 orang, Ibu Nurul, Pak Panji, Ibu Mayang, ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Eni, tiga-tiganya mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang dibagi dalam 4 level, dari mulai literasi, kreasi, kemudian literasi, kreasi, implementasi, dan yang terakhir ini adalah berbagi, gitu ya, berbagi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, para sahabat teknologi ini sudah ada di posisi level 4, di mana dari masing-masing provinsi diambil 30 orang terbaik dan punya tugas untuk berbagi. Apa yang dibaginya? Kalau zaman dulu saya di 2019 yang dibagi adalah sosialisasi kaitannya tentang portal rumah belajar. Kalau yang dimulai dari tahun 2022 itu yang dibagikan adalah harus praktik baik. Bagaimana para peserta atau sahabat rumah belajar ini mengimplementasikan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi satu referensi bagi kita semuanya, bahwa oh ada ya cara begini supaya pembelajaran lebih menarik. Oh ternyata ada teknologi penunjang yang kemudian bisa digunakan supaya pembelajaran ini mengasihkan bagi siswa ya gitu ya. Maka tadi kegiatan pembatik ini sejalan dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, dengan program Merdeka Belajar, di mana saat ini anak-anak kita ini adalah generasi Z yang teknologi mungkin sudah mereka kenal dari mulai mereka kecil. Sehingga kita sebagai guru juga harus menyesuaikan diri. Pembelajaran tidak lagi hanya sekedar menggunakan pembelajaran konvensional, ya buku, kemudian papan tulis, spidol whiteboard gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu harus mulai mengadaptasi teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ini adalah bagian sharing dari para peserta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu referensi bagi Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti. Dan Bapak Ibu, mungkin Ibu Eni menyampaikan bahwa kenapa saya bisa dikatakan duta pembatik gitu ya. Karena dari pembatik inilah nanti di level 4 ini akan diambil satu orang yang terbaik gitu ya. Karena sekarang itu sebetulnya udah terbaik sebetulnya. Terbaik gitu ya. Dari 30 orang ini untuk nanti ditetapkan sebagai duta teknologi. Jadi 30 orang yang sekarang sedang berjuang, men-sharing pengetahuannya, men-sharing pengalamannya, nanti akan diambil yang terbaik untuk bisa menjadi duta teknologi untuk 2023 nanti. Dan kita berharap di tahun depan, khususnya di bubble ini, jumlah peserta pembatik ini akan semakin bertambah. Dan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sahabat teknologi yang hari ini akan presentasi, itu menjadi satu contoh bagi rekan-rekan guru yang lain untuk nantinya bisa berinovasi kembali, entah itu ada lomba, entah itu ada kegiatan pembatik, entah itu ada pelatihan, intinya adalah inovasi yang Bapak Ibu lakukan itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
sukses dengan kegiatannya untuk Bu Mayang, Bu Nurul, dan Pak Panji. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai dengan nanti selesai ya Bu ya acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy Hadiana SSI sebagai Duta Teknologi 2019 telah menyampaikan sambutannya. Sedikit review, beliau tadi menyampaikan bahwa anak-anak didik kita pada zaman sekarang ini sudah dekat sekali dengan yang namanya teknologi, sudah lekat sekali, mungkin di lingkungan rumah, bahkan di lingkup Maaf Bapak Ibu, sepertinya host kehilangan itu internetnya. Ya, sudah. Iya Bu, ya Bu Eni. Maaf Bapak Ibu, gangguan teknis. Ya, alhamdulillah sudah kembali ya. Jadi begitulah tadi Bapak Teddy menjelaskan bahwa kita sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengajar harus mengimbangi anak-anak generasi Z tadi yang seperti Bapak Teddy sampaikan. Semoga kita bisa mengimbanginya, ikut mengimplementasikan maaf ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu, hostnya sedang kehilangan sinyal kembali. Ya Ibu, ya, Bu Eni, silakan. untuk para sahabat teknologi di level 4 ini, tadi disampaikan oleh Pak Teddy bahwa dari 30 orang peserta akan diambil 1 orang yang terbaik untuk menjadi duta teknologi, maaf Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya akan hadir 3 narasumber di tengah-tengah kita yang akan berbagi dan berkolaborasi ya Bapak Ibu. Yang pertama narasumber Bapak Panji. Kepada Bapak Panji. Halo, Bapak Panji, disilakan. Oke. Apakah suara saya sudah kedengaran ya Bu ya? Sudah terdengar? Suaranya belum terdengar Bapak, Pak Panji. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Ibu? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, ya, berarti langsung aja Bu Eni ya. Iya, silakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, kalau Ibu Eni tadi udah membuka acara kita dengan pantun ya. Jadi saya sebelum memulai pemaparan best practice saya juga, saya juga ingin membuat pantun ya. Ini pantun singkat, baru kepikiran tadi gitu ya. Jadi maaf kalau memang kurang maksimal. Nah, dinginnya pagi membuat nyaman. Oke. Cakep. Assalamualaikum. Dinginnya pagi membuat nyaman. Ayo berkarya dan berbagi untuk inovasi pembelajaran. Kan ada bawah ya? Nah, jadi ini salah satu bentuknya Bapak Ibu ya. Dengan inovasi pembelajaran. Jadi saya untuk share screen. Iya, tunggu. Aku izin bertanya Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, sudah. Nah, jadi izinkan saya Bapak Ibu untuk men-sharingkan mengenai best practice yang sudah saya lakukan mengenai penerapan metode pembelajaran inovatif ya. Dalam hal ini saya menggunakan metode project based learning dengan pemanfaatan teknologi. Di sini konteksnya saya mengajar ekonomi Bapak Ibu di Sekolah Dian Harapan Bangka. Nah, jadi sebelum saya mulai,
kita melihat dulu sedikit ya mengenai bagaimana perkembangan global saat ini ya. Dimulai dari industri 4.0 di mana sangat berkembang sekali ya, sangat pesat perkembangan teknologi. Seperti halnya Internet of Things, AI, Big Data, bahkan augmented reality. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Cuman saya ringkas ya. Kemudian, nah untuk menyikapi hal tersebut, industri 4.0 ini, makanya ada diciptakan nih, diselaraskan. Ada namanya Society 5.0. Nah, jadi Society 5.0 ini sebenarnya apa ya? Yang pertama, secara singkatnya ya, ini mengutamakan integrasi. Bagaimana mengintegrasikan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pemanfaatan teknologi itu untuk mempermudah aktivitas maupun kegiatan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, di Society 5.0 ini diharapkan manusia itu sebagai senternya, sebagai pusatnya, sebagai operatornya. Dan yang ketiga itu adalah diharapkan melalui Society 5.0 ini terjadi sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana sih untuk menyikapi industri 4.0, Society 5.0? Nah, makanya ada yang namanya Education 4.0. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau mungkin baru pertama kali dengar juga ya. Jadi, Education 4.0 ini menekankan apa? Yang pertama, diharapkan melalui pembelajaran yang kita bawa, ada peningkatan soft dan juga hard skill siswa, gitu ya, melalui aktivitas kelas, melalui pembelajaran kita. Yang kedua, diharapkan juga adanya humanity, nilai kemanusiaan, moral, kebijaksanaan mungkin dalam memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga itu adalah utilizing the advancement of technology. Bagaimana memaksimalkan pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya, hal ini juga sangat sesuai dengan ya jargon kita Merdeka Belajar, gitu ya. Apalagi ini sangat gencar-gencarnya disampaikan oleh Pak Menteri kita, Menteri Kementerian Pendidikan ya. Jadi ada 3 hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, independent learning, pembelajaran yang mandiri, contextual learning, yang harus kontekstual, pembelajaran yang mungkin akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, inovatif dan juga creative learning. Nah, ini sebenarnya yang mau kita capai gitu ya, Merdeka Belajar ini. Lalu bagaimana sih untuk mencapainya? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, tapi ya masalahnya situasi yang kita hadapi sekarang ya, ini saya ambil secara general dulu. Dari Frontis Journal dikatakan bahwa learning strategies are also an important dimension affecting learning efficiency. There are many types of learning strategies, and the most commonly used strategies in the classroom are conventional methods that are less attractive to students. Artinya apa? Strategi pembelajaran itu sangat penting ya dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dan ada banyak sekali jenis strategi pembelajaran itu. Dan yang paling umum, yang paling biasanya digunakan dalam kelas adalah strategi pembelajaran yang konvensional. Dan hal ini dinilai sudah tidak menarik lagi bagi siswa. Dan hal yang sama juga ya Bapak Ibu yang saya temukan di kelas. Bagaimana ketika saya menerapkan strategi pembelajaran yang konvensional, siswa itu terlihat sangat bosan, gampang mengantuk ya, menguap di sana sini ya. Kadang saya heran, kok cepat banget menguapnya. Karena mungkin strategi mengajar saya yang kurang tepat gitu ya. Mengeluh ya, apalagi ini ketika penilaiannya hanya paper test aja, banyak siswa yang mengeluh. Pak, kapan kita project gitu ya? Sering banget saya mendengar keluhan siswa yang seperti itu. Dan juga ketika saya hanya menerapkan strategi pembelajaran konvensional, banyak siswa itu yang kurang aktif, kreatif, kurang terlihat gitu ya, kerjasamanya juga kurang dan bahkan kurang modern. Padahal sebenarnya ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tugas kita dalam pembelajaran itu ya sesuai dengan Merdeka Belajar tadi. Apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran yang kita bawa? Yang pertama pasti pembelajaran yang bermakna, enduring understanding (EU-nya) ya, atau kontekstual. Jadi ini sebenarnya tugas kita melalui pembelajaran yang kita bawa. Yang kedua adalah meningkatkan inovasi dan juga kreativitas siswa. Nah, ini merupakan peran kita dalam pembelajaran. Bagaimana supaya melalui pembelajaran kita, siswa itu semakin inovatif, semakin kreatif gitu ya, melalui tugas-tugas yang kita kasih. Dan yang ketiga adalah yang ini ya, ini tidak akan pernah lepas apalagi dengan kurikulum Merdeka yang saat ini. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya siswa itu memiliki independent learning, bersifat mandiri. Nah, di mana ketika siswa udah tahu kemampuannya di mana sampai mana, jadi siswa akan secara sadar bagaimana
meningkatkan performa akademiknya. Apa yang perlu diperbaiki supaya performa akademiknya itu meningkat? Bagaimana supaya meningkatkan motivasi dan rasa percaya dirinya? Dan bagaimana supaya siswa menyadari potensinya? Nah, sebenarnya ini adalah tugas kita dalam pembelajaran. Lalu bagaimana sih actionnya ya Bapak Ibu ya? Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Nah, yang pertama, kita harus mengadakan strategi pembelajaran di mana student oriented ya. Orientasinya kepada siswa, tidak lagi berfokus pada guru. Nah, guru mungkin bisa sebagai fasilitator atau mungkin bisa memberikan pembelajaran yang HOTS ya, higher order thinking skill. Supaya apa? Supaya siswa ini juga terbiasa dengan kompetensi abad 21, 4C Bapak Ibu. Ya, kalau tahu critical thinking, kreativitas, kolaboratif, dan juga communication. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan. Ini seharusnya peran kita seperti itu. Nah, kemudian seperti apa sih tindakan kita yang selanjutnya, yaitu menyajikan metode pembelajaran inovatif. Nah, di sini saya menyajikan beberapa metode pembelajaran inovatif. Misalnya kayak problem based learning, project based learning, inquiry learning, game based learning, design thinking, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, dalam konteks ini saya menggunakan nanti yang saya jabarkan project based learning ya Bapak Ibu, yang saya buat ini. Kemudian yang ketiga ya, saya ringkas ke dalam 3 hal, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran kita dengan pemanfaatan teknologi. Karena ya seperti yang tadi disampaikan Pak Teddy ya, bagaimana anak-anak sekarang ini, siswa-siswa sekarang ini, dari kecil aja mereka sudah berhadapan dengan teknologi. Mereka udah memegang handphone ya, mungkin berbeda dengan zamannya kita. Generasi Z, generasi Alpha, ini udah sangat terbiasa dengan teknologi. Jadi bagaimana kita membawa pembelajaran tersebut dengan teknologi yang sekarang ini lagi beredar gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan di sini ada saya cantumin beberapa teknologi yang mungkin udah sering Bapak Ibu gunakan seperti Canva, Google Workspace, Quizzes, Kahoot, GameKit, Cohom. Nah, GameKit ini salah satu game edukasi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum pernah pakai silakan, ini sangat seru banget untuk ya mengedukasi dan juga games gitu. Cohom juga ini merupakan salah satu website yang gratis yang bisa Bapak Ibu pakai. Ini merupakan aplikasi desain 3D ya. Nah, ini sering saya pakai karena konteksnya saya ngajar ekonomi, kadang bisnis plan, jadi harus buat desain 3D-nya. AI, nah lagi AI ini sangat sering banget dipakai oleh siswa gitu ya, dan juga AR. Nah, ini nanti yang akan saya paparkan sedikit mengenai augmented reality. Nah, kita masuk ke project based learning Bapak Ibu. Nah, ini ya metode pembelajaran inovatif yang saya gunakan, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, orientasinya kepada peserta didik, kepada siswa, bukan kepada guru. Dengan tujuan apa? Yaitu supaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui berbagai proyek yang disediakan. Seperti apa sih tahapan project based learning itu? Nah, jadi dari yang saya analisis ya Bapak Ibu ya, dari yang saya cari ternyata ada 6 tahapan project based learning. Yang pertama, memberikan pertanyaan mendasar, essential question yang berhubungan dengan masalah, mendesain perencanaan proyek apa yang akan mereka buat ke depannya, proyek apa yang sesuai dengan pembelajaran saya dan akan bisa dimanfaatkan oleh siswa, dan itu merupakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dan juga bisa disesuaikan dengan alat dan juga media yang tersedia, disesuaikan dengan kondisi siswa dan juga kelas Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Nah, ini penting supaya tidak kita sampai lewat ya Bapak ya, jadwalnya ini sangat penting, timeline ini sangat penting di awal gitu. Yang keempat, tahapan yang keempat adalah memonitor perkembangan proyek. Apakah sudah sesuai timeline? Nah, ini juga bisa masuk ke nilai formatif Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukin salah satu contohnya atau nilai progresifnya, dan juga memberikan feedback. Ini salah satu cara untuk memonitor perkembangan proyek siswa. Yang kelima, tahapan yang kelima adalah penilaian hasil. Bisa dinilai hasil melalui presentasi, video, artikel, poster, infografis, dan masih banyak lagi proyek yang bisa sebenarnya siswa kerjakan. Dan yang juga penilaian hasil ini yang mengukur ketercapaian standar proyek melalui rubrik atau kriteria penilaian kita. Dan yang keenam Bapak Ibu ya, tahapannya adalah evaluasi pengalaman belajar. Ya, ini bisa melalui feedback guru, peer assessment atau penilaian terteman, dan juga refleksi. Seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan beberapa tahapan yang sudah saya terapkan dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Ini konteksnya saya ngajar ekonomi grade 11 dengan bab manajemen badan usaha. Dengan topik itu analisis masalah manajemen badan usaha. Nah, biasanya sebelum memulai kelas itu saya akan membuat essential question Bapak Ibu. Pertanyaan esensial, pertanyaan pemantik gitu ya. Contohnya, mengapa suatu negara harus memiliki badan usaha?
Atau bagaimana korelasi badan usaha dengan saya? Nah ini akan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat siswa itu semakin berpikir kritis gitu ya. Oh iya, kenapa ya negara itu harus punya badan usaha atau perusahaan? Mana kalau nggak ada? Atau mungkin apa sih hubungan perusahaan dengan saya? Nah ini pertanyaan esensial Bapak Ibu yang membuat siswa itu semakin memikirkan materi pembelajaran kita. Atau mungkin bisa memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan atau mungkin fenomena yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Mengapa penjualan produk Nokia sekarang tidak setinggi tahun 2000 sampai 2008? Atau mengapa Giant harus ditutup tahun 2021 gitu ya. Nah, ini akan mengajak siswa untuk research kembali ya, cari-cari informasi. Kemudian, kenapa ya? Kenapa Nokia walaupun sudah mengeluarkan produk terbaru tapi nggak selaku tahun 2008? Kenapa Giant itu harus ditutup tahun 2021? Nah ini merupakan pertanyaan mendasar yang bisa membuat siswa itu semakin critical thinking. Karena semakin critical thinking siswa itu akan meningkatkan rasa penasarannya terhadap pembelajaran itu. Dan ini merupakan langkah awal ya Bapak Ibu, batu loncatan untuk ya supaya siswa itu semakin tertarik dengan pembelajaran kita. Tahapan yang kedua adalah desain proyek. Nah ini topiknya tadi analisis masalah manajemen badan usaha. Biasanya di awal saya sudah menyampaikan kepada siswa bagaimana proyek yang akan mereka rancang. Jadi tujuan akhirnya adalah mempresentasikan artikel di website. Jadi mereka akan membuat artikel di website. Nah saya menggunakan Google Sites Bapak Ibu. Namun sebelum membuat ke sana, sebelum sampai ke artikel tersebut, biasanya saya menyuruh siswa itu untuk mengerjakan draftnya dulu. Jadi draft ini untuk ya mengerjakan poin-poin penting yang hendak dibuat dalam artikel supaya siswa tahu, supaya lebih mendarat gitu ya apa yang akan mereka tulis di artikel. Kemudian siswa akan mengerjakan artikel itu di Google Site yaitu materi dari draft. Jadi materinya ini dari draft hanya dipindahin namun dengan gaya bahasa yang menarik. Jadi saya mengajak siswa itu udah untuk membuat kalimat yang menarik supaya menarik perhatian pembaca gitu ya. Namun ya kalau misalnya hanya membuat artikel di website, menurut saya itu udah biasa Bapak Ibu. Saya ingin mengasah kreativitas siswa ya. Jadi sebagai media promosinya, ya saya meminta siswa juga merancang gitu ya. Poster sederhana, ya ini bisa menggunakan Canva. Nah poster ini nanti akan di-scan siswa melalui augmented reality. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa Bapak Ibu. Nah, kemudian selain membuat poster sederhana, siswa juga akan membuat video animasi. Nah, ini biasanya saya minta siswa menggunakan Canva aja yang lebih gampang. Nah, video animasi ini untuk apa? Video yang muncul dari poster setelah di-scan. Gitu. Jadi, saya meminta siswa itu supaya lebih kreatif, Bapak Ibu ya. Bagaimana menyajikan poster yang sederhana, kemudian membuat video animasi. Jadi, setelah nanti posternya di-scan, video animasinya akan muncul. Video animasi ini mengenai apa? Mengenai artikel yang di website tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini nggak kalah pentingnya Bapak Ibu ya, menyusun jadwal, ini tahapan ketiga tadi ya, dari project based learning. Nah, ini penting. Jadi di awal perlu kita tentukan timeline projectnya seperti apa. Misalnya di week 6 ya, mereka akan ngapain? Misalnya ini membahas berbagai analisis masalah manajemen badan usaha. Jadi sebelum siswa mengerjakan ya, saya biasanya memberikan study case gitu ya, latihan soal. Bagaimana siswa menganalisis permasalahan yang terjadi gitu ya supaya mereka terbiasa dan juga bisa nanti menemukan permasalahan manajemen badan usaha di perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian di week 6 ini juga saya meminta siswa untuk menjelaskan proyek ya dan juga membagikan kelompok supaya siswa bisa langsung masuk ke dalam kelompoknya dan juga udah mulai mengerjakan draft selama 2 pertemuan. Gitu ya, ini bentuk penugasannya. Kemudian di tahapan yang keempat ya, tadi project based learning adalah memonitor perkembangan proyek. Nah ini monitor perkembangan proyek ini biasanya saya gunakan di week berikutnya, week 7. Jadi di week 7 ini saya udah meminta siswa untuk mengumpulkan draft gitu ya. Kemudian di sini saya akan memberikan feedback dari draft yang mereka kerjakan. Jadi di sini menariknya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memberikan feedback kepada siswa, nah ini bisa masuk ke nilai progresifnya, ke nilai formatif gitu ya. Jadi sebelum masuk ke nilai formatif, ya siswa udah bisa mendapatkan nilai formatif, nilai progresifnya. Seperti itu. Kemudian siswa akan merevisi feedback dan mulai mengerjakan poster sederhana dan juga video animasi. Kita masuk ke week 8 ya, guru memberikan feedback lagi. Ya, ini bisa masuk ke nilai progresif lagi Bapak Ibu. Yaitu feedback terhadap artikel, poster dan juga video animasinya. Oh kayaknya ini masih kurang deh. Ini kayaknya masih belum terlihat kreativitasnya. Nah, feedback seperti itu yang bisa kita kasih kepada siswa supaya siswa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi ya. Dan juga melanjutkan pengerjaan artikel dan video. Nah, kita masuk ke tahapan yang kelima di project based learning tadi adalah penilaian hasil. Nah, saya membuat penilaian hasilnya itu di week 9 gitu ya. Jadi pengumpulan project, nah kebetulan karena
Ini saya pindahin langsung ya Bapak ya, ini pengumpulan tugas mereka yang dulu 20 September yang lalu. Nah, penilaian presentasi proyek kelompok, nah ini bisa masuk ke nilai sumatif, nilai akhirnya. Jadi siswa akan menyajikan melalui presentasi. Nah, ini merupakan tahapan yang kelima. Dan tahapan yang keenam Bapak Ibu, evaluasi dan pengalaman belajar. Evaluasi pengalaman belajar. Jadi bagaimana caranya untuk mengevaluasi pengalaman belajar? Mereka dapat sesuatu nggak sih dari pembelajaran kita gitu ya? Ini yang paling sering kita takutkan. Jangan-jangan ya kita menjelaskan materi tapi hanya berlalu lalang begitu aja. Nah ini sangat penting Bapak Ibu ya. Biasanya dalam proyek-proyek saya, dalam tugas-tugas saya selalu menempatkan refleksi dan juga peer assessment gitu ya. Refleksi tujuannya buat apa? Supaya siswa tahu apa sih yang mereka dapatkan, pembelajaran apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih manfaatnya ke depannya gitu ya dari materi yang udah kita pelajari ini. Dan juga peer assessment, penilaian antar teman, ini juga penting Bapak Ibu, supaya mereka tahu ya, sebagai evaluasi mereka ke depannya, apa yang perlu mereka perbaiki dalam kerja kelompok, dalam kerja sama tim, atau mungkin apa yang perlu mereka tingkatkan untuk tugas-tugas berikutnya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang biasanya saya lakukan di project based learning. Nah, ini saya kasih beberapa rubrik ya Bu ya. Nah, kebetulan rubrik yang kita gunakan di sekolah kita itu bentuknya seperti ini, bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi intinya ya, usahakan kriteria penilaian kita itu detail Bapak Ibu, supaya tidak ada dusta di antara siswa dan guru gitu ya. Supaya siswa juga tahu ketika nilainya segini ya, mereka udah sadar gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Nah, saya juga udah menyajikan draft analisisnya gitu ya, supaya siswa itu dalam mengerjakan lebih mendarat, supaya nggak mengambang kemana-mana. Jadi biasanya saya letakin draftnya apa aja sih yang perlu mereka kerjakan di project ini, apa sih yang perlu mereka cari gitu ya, supaya lebih detail gitu ya. Dan saya juga mencantumkan beberapa pertanyaan refleksi supaya lebih mendarat, misalnya apa yang kelompok kalian pelajari dari manajemen badan usaha, atau mungkin bagaimana korelasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari yang mereka udah kerjakan, apa komitmen kamu, komitmen bersama dalam menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa akan merefleksikan, siswa akan melihat kembali, oh iya ya, setelah saya belajar manajemen ini, apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contextual learning Bapak Ibu, ini yang kita harapkan memang dalam Merdeka Belajar ini. Nah, ini merupakan beberapa contoh Bapak Ibu dari poster yang mereka buat dari Canva. Jadi saya minta posternya sederhana aja, nggak usah cantumin beberapa informasi, enggak. Karena ini hanya untuk di-scan aja. Misalnya ini scan me gitu ya, download Artify for AR untuk augmented reality-nya. Jadi siswa akan atau guru akan mendownload Artify untuk men-scan augmented reality-nya. Atau kalau misalnya nggak mau seperti itu ya, kasih keterangan scan here for our website. Jadi mereka bisa scan barcode yang ada di sini untuk mengakses websitenya. Lagi-lagi di awal kan saya sudah sampaikan poster ini hanya sebagai media promosi supaya lebih kreatif lagi siswa dalam menyajikan proyeknya seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh Bapak Ibu ya, bagaimana siswa dalam mengerjakan artikel. Di sini ada satu video, bisa sembari dilihat. Nah, siswa mengerjakan ini di Google Site. Sebenarnya saya nggak terlalu berekspektasi tinggi ya, tapi ternyata siswa bisa menyajikan dengan sangat maksimal Bapak Ibu ya, yang tidak saya ekspektasikan sebelumnya. Ada sejarah, alamatnya gitu ya, permasalahan utamanya apa, solusinya seperti apa, refleksinya seperti apa, bagaimana mereka memasukkan gambar, memasukkan masalah itu. Nah, ini sangat detail sekali ternyata Bapak Ibu ya. Dari yang awalnya saya ekspektasikan ternyata siswa kita bisa sampai ke Z gitu. Nah, ini salah satu badan usaha yang mereka analisis, misalnya Pos Indonesia gitu. Nah, ini website yang mereka udah buat. Oke, nah ini Tupperware juga ya. Jadi saya cukup tercengang juga ya, ternyata mereka udah bisa loh. Padahal ini baru pertama kali Bapak Ibu ya, bahkan sampai ada analisis sahamnya. Oh iya ya, siswa ternyata udah sampai ke sana gitu. Padahal materinya belum sampai ke analisis saham. Ternyata mereka udah langsung bisa memasukkan, oh kenapa sih penjualan Tupperware itu menurun gitu ya. Mereka sampai masukin analisis sahamnya gitu. Jadi sangat menarik menurut saya, mengasah inovasi siswa ya dalam mencari atau menemukan informasi baru gitu. Nah, ini merupakan juga salah satu video ya, ini dari implementasi level 2, dan mungkin bisa sebagai gambaran juga bagaimana saya mendokumentasikan kegiatan siswa dalam mengerjakan proyek ini.
Ini proses siswa mengerjakan draft, mulai mengerjakan websitenya juga. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana siswa ketika bingung, mereka itu bertanya gitu ya. Jadi aktif untuk bertanya, nggak pasif seperti itu. Ini juga lagi edit websitenya. Nah, ini buat poster dan juga video animasi dari Canva. Nah, ini ketika mereka scan Bapak Ibu ya, nanti juga ada contohnya yang lain supaya lebih detail. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, sedikit dokumentasi saat pembelajaran di kelas. Di sini juga sebenarnya saya sudah siapkan beberapa video ya, dokumentasi bagaimana augmented reality itu digunakan. Jadi tidak hanya poster dicetak, ditempel gitu aja, tapi bagaimana sih supaya penonton atau mungkin pembaca menarik melihat posternya gitu ya. Ini satu video singkatnya lagi Bapak Ibu. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, secara singkatnya. Bagaimana augmented reality itu ya sangat menarik bagi siswa ya. Dan kita nanti akan lihat juga ini proses pengerjaan mereka sampai desain banget Bapak Ibu ya, secara detail banget di websitenya. Ya, saya juga merasa amazed gitu ya, karena bagaimana totalitas siswa dalam mengerjakan proyek ini. Ini beberapa dokumentasi di mana siswa mengerjakan proyeknya. Oke. Nah, di sini merupakan satu hal yang membuat saya amazed juga Bapak Ibu, di mana refleksi dan insight yang siswa dapatkan. Misalnya ini, saya belajar cara menganalisis suatu perkembangan atau penurunan perusahaan. Jadi dia belajar banyak dari analisis perkembangan perusahaan. Saya juga mendapatkan hal baru melalui materi ini dengan adanya teknologi augmented reality gitu ya. Jadi mendapatkan hal yang baru gitu ya, menarik pembelajarannya gitu. Berikutnya, di sini hanya saya ambil beberapa ya Bapak Ibu. Saya dapat belajar membuat video animasi gitu ya. Dia belajar video animasi dan mengetahui lebih dalam tentang perusahaan Nokia karena kebetulan dia menganalisis perusahaan Nokia. Di sini juga secara singkat saya belajar menganalisis masalah yang terjadi pada suatu perusahaan. Saya belajar untuk membuat animasi dari Canva, lagi-lagi animasi. Dan yang terakhir, kerjasama itu bisa membantu dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini walaupun singkat Bapak Ibu ya, tapi saya merasa senang banget gitu ya. Ketika mereka melalui proyek ini, mereka itu bisa membentuk teamwork yang bagus. Mereka bisa membagi tugas, mereka bisa sama-sama membantu gitu ya untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi hasil seperti apa sih yang saya temukan ketika saya menggunakan metode pelajaran inovatif tersebut dengan penempatan teknologi? Yang saya lihat Bapak Ibu, siswa semakin aktif bertanya ketika bingung, aktif bertanya ketika mereka tidak tahu cara menyelesaikannya. Dan juga terlihat kerjasama yang baik. Siswa membagi tugas, ada yang mengerjakan draft, ada yang mengerjakan poster, ada yang buat video animasi, dan masih banyak lagi. Teamwork itu sangat terlihat di sini Bapak Ibu. Kemudian siswa lebih kreatif ya, seperti website tadi, saya nggak expect sama sekali seperti itu Bu, sampai detail sekali seperti itu, tapi siswa bisa menyajikan yang seperti itu, bahkan analisis sahamnya pun disajikan gitu ya, saking kreatifnya. Dan juga reflektif seperti yang saya tunjukin tadi, siswa belajar gitu, apa yang mereka dapatkan gitu ya, apa yang sebenarnya bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga tentu hasilnya maksimal Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya melihat dari kognitifnya aja, kalau misalnya paper test atau mungkin ujian tertulis ya, kita hanya melihat kognitifnya aja. Tapi kalau misalnya
menggunakan metode pembelajaran inovatif ini, kita bisa melihat bagaimana peningkatan atau perkembangan siswa di bidang kognitif, psikomotor, juga afektifnya melalui kerjasama bersama tim. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu ya, terkait best practice pemanfaatan project based learning dengan berbagai platform teknologi yang saya gunakan. Ya, saya nggak akan menceritakan secara detail bagaimana buat AR-nya, ya cuman itu sangat gampang Bapak Ibu ya, mereka hanya menggunakan Artify. Kalau Bapak Ibu penasaran silahkan nanti dicari. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan ya, semoga bisa menjadi insight yang baru bagi Bapak Ibu guru yang di sini, supaya bisa merancang pembelajaran yang lebih inovatif dan juga pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC Ibu Eni. Iya. Terima kasih Bapak Panji telah menyampaikan pemaparannya yang luar biasa ya, sangat detail sekali, dan itu sangat memberikan manfaat untuk kita semua ya, terutama Bapak Ibu guru di sini. Baiklah. Untuk pemanfaatan teknologi bagi kehidupan kita sehari-hari tadi disampaikan oleh Bapak Panji dalam pemaparannya ya, terutama bagi kita sebagai pengajar untuk menerapkan sistem belajar dengan pembelajaran yang bermakna tadi ya, meningkatkan inovasi, profil pelajar Pancasila dan bersifat mandiri. Tadi Pak Panji memperlihatkan pada kita bahwa dengan teknologi pembelajaran itu memang lebih menarik ya, lebih seru, lebih asik terlihat di video tadi, anak-anak begitu antusias Pak ya. Lebih antusias, kemudian lebih kreatif, dan terlihat dari hasilnya yang bisa kita lihat ya Bapak Ibu, karya-karya anak itu sungguh luar biasa gitu, kanvanya bagus. Kemudian dia bisa membuat poster yang desainnya bagus menggunakan Canva. Dan ternyata anak-anak murid kita ini siswa generasi Z tadi ya. Ternyata memang kecerdasannya luar biasa gitu, tetapi harus diarahkan pemanfaatan teknologi dengan penggunaan yang baik dan benar, tidak disalahgunakan begitu ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita, sahabat teknologi, kepada Ibu Nurul Azizah, SPD, selaku narasumber, dipersilakan. Terima kasih Bu Eni atas yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung ke materi ya Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu kebetulan hampir jam 5. Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah tampil di Bapak Ibu? Oke. Apakah sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pembelajaran conceptual change model dengan QR code dan quizzes. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu conceptual change, kemudian bagaimana saya menggunakan QR code dalam pembelajaran, kita ke, maaf ya Bapak Ibu, aduh. Oke, alasan mengapa anak-anak kurang asik gitu di dalam kelas. Ini sudah saya temukan beberapa hal, inilah yang menjadi alasan saya menggunakan pembelajaran conceptual change model ini. Nah, yang saya temukan di kelas, pertama anak-anak itu sering tertidur di kelas. Ada beberapa anak yang ketika guru masuk, walaupun itu mau di jam pagi, di jam siang atau di jam yang hampir pulang, itu biasanya anak-anak mulai banyak alasan untuk tidur gitu. Nah, mungkin ini juga ditemukan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing gitu.
ada satu anak yang menyebutkan kepada saya, "Ibu, maaf saya tertidur karena saya bergadang semalam." Itu biasanya di jam pagi. Atau misalnya, "Di siang hari Ibu saya kebanyakan makan, jadi saya kekenyangan, akibatnya saya mengantuk di kelas." Gitu. Yang siang malah yang dekat pulangnya bilang kayak gini, "Ibu waktunya saya tidur siang." Katanya sering kayak gitu. Itu ada saya temukan di beberapa kelas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan yang seperti ini. Kemudian, permasalahan yang kedua itu anak-anak tidak fokus saat pembelajaran. Tidak fokus di sini ada beberapa anak yang misalnya, dia yang aktif ke mana-mana misalnya sering lebih suka berolahraga, dia sulit untuk duduk. Nah, akibatnya ketika dia tidak, menyukai pembelajaran itu, dia akan, mengganggu teman di sebelahnya. Pernah saya lakukan refleksi di suatu kelas, anak itu menyebutkan, seperti ini di refleksinya, "Ibu, saya tidak paham materi ini karena teman sebelah saya mengganggu saya." Artinya, anak lain yang berbuat, dia yang kena gitu, ada beberapa yang seperti itu. Atau saat kerja kelompok, dia karena tidak menyukai teman kelompoknya atau karena memang dia tidak suka materinya, dia malah mengganggu kelompok lain. Ini masalah yang saya temukan di kelas saya. Kemudian, yang ketiga, ada yang tidak bisa bekerja sama dengan teman saat kerja kelompok. Hal ini, mungkin sering juga Bapak Ibu temukan anak-anak yang bilang seperti ini, saya ingin kerja sendiri. Ibu, misalnya saya boleh nggak mengerjakan ini sendiri?" Nah, padahal dimaksudkan berkelompok itu agar anak bisa berkomunikasi gitu antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kira-kira ada nggak ya permasalahan yang sama gitu yang ditemukan oleh saya, ditemukan juga oleh Bapak Ibu di kelas? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa komen-komen misalnya? Ada Bu. Oke, Pak Panji ternyata juga menemukan hal yang sama gitu. Sama Bu, ya Bu Siti juga sama menyebutkan ya berarti bukan hanya saya ya Bapak Ibu yang merasakan hal yang seperti ini gitu. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk pembelajaran itu menurut Kalyani dan Raja Sekaran di situ ada beberapa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru gitu. Pertama, menggunakan alat bantu audio dan video, teknologi digital. Ini bisa kita lakukan di kelas misalnya dengan PowerPoint atau misalnya dengan memberikan YouTube atau film dan misalnya podcast juga bisa. Kemudian dengan brainstorming, anak-anak bisa menuliskan ide-idenya misalnya di papan tulis. Belajar di luar kelas, biasanya ini guru-guru IPA sering melakukannya atau guru-guru olahraga mah sering gitu ya. Tapi guru-guru IPA juga lumayan sering untuk keluar kelas, misalnya dia melakukan pengamatan di luar kelas. Kemudian ada membuat role play, ini bisa Bapak Ibu lakukan misalnya dengan menjadikan anak sesuatu. Misalnya kalau saya sering tentang gerak biasanya beberapa anak saya suruh ke depan, dia menjadi sesuatu, kemudian dia bergerak sesuai dengan, yang saya sebutkan atau dia bergerak semaunya dia, kemudian baru saya jelaskan gitu. Kemudian mendorong penemuan ide-ide baru, ini bisa di project misalnya anak-anaknya, kemudian menggunakan permainan puzzle dan endgame, ini bisa, misalnya Bapak Ibu memberikan game di kelas, biasanya anak lebih suka belajar dengan game daripada dijelaskan atau diceramahi biasa. Kemudian melakukan storytelling, ini biasanya bisa dilakukan oleh guru-guru PKN atau sekarang nyebutnya pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian guru bahasa Inggris bisa atau guru bahasa Indonesia. Beberapa anak mereka lebih sering diceritakan daripada membaca biasanya. Kemudian untuk solusi yang saya tawarkan untuk Bapak Ibu itu adalah menggunakan pembelajaran conceptual change model dengan QR code dan quizzes yang dikemas menjadi permainan mencari harta karun. Jadi modelnya ini tidak saya berikan langkah-langkahnya seperti itu, tetapi saya kemas menjadi sebuah pembelajaran yang saya beri tema mencari harta karun. Nah, di sini langkah-langkahnya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang asing gitu mendengar tentang conceptual change model. Nah, conceptual change model ini ada 6 fase yang dapat dilakukan di dalamnya. Fase yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan sadar akan prakonsepsinya atau pengetahuan awalnya dengan cara misalnya menanggapi pertanyaan atau memberikan guru itu memberikan masalah ke mereka dan mereka diajak untuk memecahkan tantangan tersebut misalnya. Nah, dalam conceptual change model ini ketika anak masuk kelas itu peserta didik itu diibaratkan mereka itu sudah punya pengetahuan awal.
kalau di zaman teknologi yang sekarang sudah tentu ya Bapak Ibu anak-anak itu punya banyak sumber informasi yang lebih banyak terkadang daripada gurunya gitu. Mereka lebih sering membuka TikTok, Instagram atau YouTube. Di situ ada sumber informasi, berbagai macam sumber informasi. Nah, hal ini mengakibatkan siswa itu sebenarnya tidak ada yang masuk kosong ke dalam kelas, tidak ada yang misalnya dia itu tidak tahu pengetahuan apapun di dalam kelas. Jadi di conceptual change model ini memisalkan anak-anak itu pasti punya pengetahuan awal. Nah, di tahap yang pertama ini dia diharapkan sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah tahu pengetahuan tertentu gitu. Nah, untuk tahap yang kedua siswa itu membagikan atau mendiskusikan konsep mereka gitu, pengetahuan mereka ke teman-teman sekelas mereka. Di sini guru itu tidak memberikan misalnya konsep yang kamu berikan kepada teman-temanmu itu salah, tidak ada yang seperti itu. Jadi guru-guru hanya mendengarkan, guru-guru tidak memberikan komentar misalnya tentang pengetahuan mereka, hanya misalnya komentar yang diberikan berupa misalnya aplaus telah memberikan mengkomunikasikan hal-hal yang mereka ketahui. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu anak-anak disajikan suatu data atau suatu informasi yang kira-kira dengan informasi tersebut kira-kira sesuai tidak dengan pengetahuan awal dia atau kira-kira bertentangan tidak gitu. Nah, di tahap ini anak-anak itu akan menjadi sadar tentang pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya dipercayai oleh para ahli. Nah, di tahap keempat ini anak-anak sudah mengakomodasikan, memasukkan pengetahuan itu, mengolah pengetahuan itu menjadi suatu pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan yang awalnya salah bisa berubah di fase ini gitu, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dari sumber informasi di fase yang ketiga. Untuk fase yang selanjutnya itu ada extend the concept fase. Di sini anak-anak itu sudah mulai menghubungkan antara konsep yang baru tadi yang mereka baru mengerti itu ke ide-ide yang lain, ke konsep-konsep yang lain, ke pengetahuan yang lain. Sedangkan di tahap terakhir itu anak-anak sudah menciptakan ide baru, pertanyaan baru berdasarkan informasi yang telah mereka buat sebelumnya gitu di tahap 4 tadi. Nah, ini contohnya fase-fase tersebut. Kalau saya di sini saya menggunakan quizzes untuk mencari ide baru mereka, pertanyaan baru mereka, bukan pertanyaan baru, pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Di sini saya menggunakan quizzes ya Bapak Ibu. Di sini saya juga tidak mengharapkan hasil yang maksimal kepada mereka karena memang ada beberapa istilah-istilah yang memang mungkin jarang mereka dengar, tapi ada istilah yang sering mereka dengar. Nah, di tahap ini setelah mereka mengerjakan quizzes, saya tentunya menanyakan ke mereka kira-kira pengetahuan apa yang ada di di permasalahan tersebut yang sudah pernah mereka dengar. Ternyata rata-rata menyebutkan kepada saya itu tentang penyerbukan, Bapak Ibu. Mereka sudah tahu tentang penyerbukan, padahal belum pernah saya beritahu gitu sebelumnya penyerbukan itu seperti apa, tetapi mereka tahu. Nah, di sini Nama kelompoknya saya ambil dengan bahasa Belitung, Bapak Ibu, biar ketika mereka menentukan nama itu mereka senang gitu. Oh Bu, nama saya ingin ini, Bu, nama saya ingin ini gitu. Jadi saya tidak menyalahkan nama kelompok mereka gitu kan. Nah, oh ya, kebetulan Bapak Ibu di sini kuisisnya kelompok karena aturan di sekolah saya itu anak tidak boleh membawa handphone karena syarat tertentu. Nah, handphone digunakan kalau ada pembelajaran yang memerlukannya. Nah, saya supaya bisa mengkoordinir handphonenya takut hilang atau segala macamnya, jadi hanya 1 orang per kelompok atau 2, paling maksimalnya itu 2 gitu yang membawa handphone gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu di sini saya telah ke tahap yang 3 macam tadi, anak-anak mengkonfrontasi kepercayaannya, pengetahuannya dengan saya berikan soal dalam bentuk QR kode. Sekali lagi Bapak Ibu, kebetulan untuk teknologi anak-anak itu masih jauh lah gitu ya dari materi yang pertama, agak lebih jauh. Jadi saya mencari teknologi yang sederhana yang dekat dengan mereka, yaitu dengan QR kode. Sebelumnya saya juga sudah menunjukkan aturan main kepada mereka, jadi mereka tahu mereka harus apa. Di tahap yang ini saya memberikan LKPD. Jadi saya menggunakan LKPD untuk membantu saya di dalam pembelajaran. Kemudian di sini anak-anak mulai men-scan. Di sini kebetulan sebenarnya mereka lari-lari ya Bapak Ibu, lari-lari untuk men-scan karena makin cepat dia selesai mengerjakannya, makin cepat juga harta karun dia ketemu gitu. Nah, lanjut. Nah, di tahap ini contoh dari
hasil gambar yang mereka scan tadi. Ada pertanyaan di sini atau ada kira-kira seperti kata-kata yang harus mereka pecahkan gitu untuk mencari di mana QR code itu berada. Jadi QR code itu ada yang saya pegang, ada yang saya sembunyikan. Nah, di tahap yang ini mereka asik mengerjakan. Kebetulan Bapak Ibu yang tadi yang saya temukan permasalahannya anak mengantuk itu tidak saya temukan di pembelajaran hari itu. Kemudian anak-anak tidak asik sendiri. Jadi mereka benar-benar bekerja di kelompoknya masing-masing waktu itu. Tidak ada yang misalnya dia mengarah ke kelompok lain, ada yang ke kelompok lain, tapi hanya untuk melihat apakah mereka lebih cepat dari kita. Hanya itu yang mereka lihat kemarin itu. Jadi benar-benar dia sibuk dengan materinya sendiri, sibuk dengan kelompoknya sendiri waktu itu. Nah ini ketika sudah saya validasi materi mereka kemudian saya beri QR kode yang menunjukkan mereka harus mencari QR kode lagi di luar Bapak Ibu. Jadi di sini ada tahap pencarian. Di sini kebetulan saya agak sulit mengejar mereka karena mereka keliling sekolah waktu itu, keliling sekolah dan akhirnya menemukan di sebelah pot kembang waktu itu dan mereka teriak. Saya juga kaget kan, teriak, ternyata mereka senang gitu. Hanya menemukan QR kode aja sudah membuat mereka senang gitu. Nah, di tahap ini kemudian mereka mengeluarkan ide-ide mereka, informasi mereka. Nah, saya surprise-nya di sini ada beberapa anak yang sulit berkomunikasi ketika dia di depan kelas. Tapi ternyata ketika mungkin karena adrenalinnya telah terpacu, hadiahnya sudah didapatkan, tidak ada lagi rasa minder mereka untuk ke depan kelas, untuk presentasi. Dan mereka presentasi dengan nyaman, dengan senang gitu. Tidak ada paksaan kan biasanya kalau presentasi ke depan ada yang udah loyo, ada yang aku harus gimana nih. Ini tidak saya temukan. Surprising, saya terkejut juga gitu karena jarang kejadian seperti ini gitu. Nah, ini beberapa anak-anaknya semangat, pembukanya juga lancar. Biasanya mereka takut pembukaan karena tidak tahu mau ngomong apa. Ternyata saat waktu itu mereka luar biasanya pada semangat gitu. Karena mungkin karena sudah terpacu adrenalin mereka, jadi merekanya ngerasa, oh aku nyaman nih dengan pembelajaran ini, aku ingin mengkomunikasikannya dengan baik ke teman-teman yang lain gitu. Nah, aduh, maaf Bapak Ibu. Oke, ini tahap terakhir itu untuk di conceptual change model, dia harus ada perubahan konsepsi. Nah, di sini kebetulan saya memberikannya dengan soal yang sama, Bapak Ibu. Tidak ada waktu untuk mereka belajar materi ya kebetulan. Jadi materi yang mereka pelajari saat itu, saat QR kode, saat mereka menuliskan di LKPD, saat mereka presentasi, tidak ada waktu untuk menghafal lagi. Jadi mereka langsung saya berikan kuisis. Ternyata ada perubahan di sini. Bahkan ada 2 kelompok yang benar 100%. Ini tanpa melihat buku ya Bapak Ibu. Jadi ternyata memang ada perubahan konsepsi atau perubahan pengetahuan dari diri mereka. Nah, ini alur pembelajarannya kebetulan tidak ada suara karena memang belum selesai nanti di YouTube supaya guru-guru lain bisa mencoba. Jadi ini mereka ada yang scan QR code untuk kuisis, ada yang langsung masukkan. Ini saat mereka berdiskusi mau mengisi apa gitu karena satu handphone kan Bapak Ibu waktu itu anak-anaknya. Jadi mereka bolak-balik lihat papan di depan gitu kan. Apakah mereka tuh lebih cepat daripada kawan-kawan lainnya gitu kan. Waktu itu. Kemudian di sini saya menanyakan ke mereka materinya, tentang materi itu, apa yang mereka ketahui. Kemudian saya berikan how to play-nya, bagaimana mereka bermain. Saya bagikan LKPD-nya. Kemudian mereka berlari-lari seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya juga berapa kali menyebutkan hati-hati takut mereka jatuh gitu kan. Karena mereka pengen cepat-cepat gitu. Udah pengen cepat-cepat selesai gitu materinya gitu kan. Ini mereka benar-benar berdiskusi tuh. Dia melihat kemajuan teman lain, kemudian kembali lagi ke temannya yang teman kelompoknya gitu. Nah, ini mereka mencari yang di luar kebetulan. Mereka mencari sendiri, benar-benar keliling sekolah Bapak Ibu waktu itu mereka. Nah, akhirnya dapat di dekat tempat waktu itu. Tempat pot bunga. Nah, ini proses pengambilan hadiah mereka Bapak Ibu. Kebetulan tidak semuanya ke-upload karena mereka lari-lari. Nah, untuk kelompok yang tampil saya pilihnya sesuai dengan Wells waktu itu, papan keberuntungan. Jadi sesuai keberuntungan kelompoknya. Ini mereka presentasi di depan kelas, kemudian ini waktu kuisisnya Bapak Ibu. Waktu kuisisnya. Nah, waktu perubahan konsepsi terakhir gitu.
Nah, ada perubahan dan lebih cepat menjawabnya daripada mereka di awal-awal pembelajaran gitu. Nah, selain yang contoh pembelajaran yang tadi, saya juga sudah menerapkan beberapa tugas, misalnya membuat poster sederhana kepada mereka dan di-upload ke media sosial. Ini saya lakukan agar mereka ini mengumpulkan tugas. Jadi ada beberapa kelas itu yang susah untuk disuruh mengumpulkan tugas. Kalau di saya itu ada beberapa kelas yang sulit untuk mengumpulkan tugas. Nah, ternyata dengan ini saya terkejut juga, kelas lain yang belum saya berikan tugas, mereka meminta, "Bu, saya kapan ya tugasnya seperti itu? Saya ingin mengupload juga, saya ingin membuat juga." Nah, untuk materinya di sini saya tidak menentukan Bapak Ibu, mereka milih sendiri. Jadi ada beberapa yang mesin fotokopinya banyak. Jadi waktu itu pernah mereka bikin status ini, saya terus ke re-upload dan saya upload juga di WhatsApp. Ada beberapa anak yang ngechat saya, "Ibu, kelas saya kapan? Ibu, gimana nilai saya?" gitu, lebih antusias gitu. Dan saya juga pada materi ini lumayan antusias juga untuk menilainya gitu, karena mereka pengumpulannya cepat. Sebelum waktu yang ditentukan sudah dikumpulkan. Bahkan Sabtu Minggu di saat orang lain libur, mereka mengerjakan tugas dan mengumpulkannya kepada saya. Ini tanpa paksaan ya Bapak Ibu, mereka yang antusias sendiri gitu. Kemudian, nah yang terakhir ini ada penelitian. Waktu itu saya melakukan penelitian karena ada beberapa hal di lab sehingga lab tidak bisa dipakai. Jadi saya menggunakan simulasi PET waktu itu. Jadi laporan percobaannya dalam bentuk Google Sheet, ini dalam bentuk grafik. Ini ada nama anak-anaknya dan kelas itu yang mereka masukkan. Dan ini ada laporan rangkaian. Saya juga masih menggunakan simulasi PET waktu itu. Rangkaiannya nano-nano karena mereka membuat sendiri. Yang penting katanya yang penting saya hanya meminta rangkaiannya itu terbuka atau tertutup. Nah, waktu itu ternyata hasil yang mereka buat memuaskan gitu, walaupun bentuknya aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu. Untuk sekian dari saya, pembelajaran inovatif yang saya lakukan, saya kembalikan kepada Bu Eni. Ya, terima kasih Ibu Nurul Aziza telah menyampaikan materinya, penyampaian materi yang luar biasa ya. Terima kasih, inspiratif sekali. Tadi disampaikan oleh Ibu Nurul bahwa fenomena anak-anak sekarang ketika di kelas ya, apalagi cuacanya panas, misal di kelas itu seringkali ada saja gitu anak yang tidur, tadi dikatakan dari Ibu Nurul, ada yang tidak fokus pembelajaran, kemudian ada yang tidak bisa bekerja sama gitu. Tetapi luar biasa sekali Ibu Nurul ini bisa memecahkan masalah tersebut dengan mengangkat best practice-nya beliau ya, yaitu untuk menerapkan tadi mencari harta karun tadi. Tema besarnya mencari harta karun, dan dengan best practice itu anak-anak bisa lebih terpacu adrenalinnya ya. Tadi katanya yang pendiam di awal, tetapi ternyata ketika sudah belajar dengan mencari harta karun itu dia menjadi bisa berkomunikasi di dalam pembelajaran. Tampak lebih seru, lebih asik ya, berlari-lari gitu, kelihatan kayak lebih seru banget gitu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Silakan diisi itunya absensi yang mungkin sudah disebar ya Bapak Ibu narasumber sudah disebar. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya. Baiklah Bapak Ibu, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu akan ada narasumber kita yang ketiga, sahabat teknologi ya, sahabat teknologi yang sama ketika ketiga-tiganya itu sedang melakukan tugas akhir ya, dan salah satunya adalah webinar kali ini, berbagi dan berkolaborasi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu best practice menggunakan metode pembelajaran PBL dan pemanfaatan platform teknologi Canva dan Quizizz yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Mayang Fasya SPD. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Tanjung Pandan ya, mengampu Mapol Pendidikan Pancasila. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Mayang, disilahkan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Eni selaku moderator. Apa terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya, terdengar. Ya, baik, terima Terdengar, kasih. Ibu. Ya. Dengar. Ya, terima kasih Pak. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Guru hebat semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada webinar kami pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, saya masih punya waktu 10 menit nih ya. Saya secara singkat saja ingin membagikan praktik baik saya di kelas dengan memanfaatkan platform teknologi. Nah, adanya kemajuan teknologi memacu guru ini untuk selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap tahun perkembangan teknologi itu semakin canggih. Nah, menurut saya kesimpulan perlunya inovasi pembelajaran dilakukan karena perubahan dunia yang semakin canggih dan kita sebagai guru pendidik ini ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila menemukan permasalahan dalam pembelajaran di kelas saya. Nah, di mana seperti yang tergambar ini ya Bapak Ibu, anak-anak sering mengantuk, bahkan bosan di dalam kelas karena kita tahu mapel saya ini begitu banyak teori, hafalan, nah sehingga mereka membuat jenuh nih belajar di kelas. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan hal yang sama ya dengan yang saya rasakan? Dan ada satu lagi Bapak Ibu, ketika saya mengajar di pojokan paling belakang ada anak yang senyum sendiri. Setelah saya dekati, ternyata mereka sedang asik pegang handphone. Nah, dari mulai situ saya merubah dan melakukan suatu inovasi bahwa dalam pembelajaran saya harus menggunakan teknologi dalam artian handphone. Nah, maka dari permasalahan tersebut saya menggunakan ini pembelajaran PBL, problem based learning. Nah, mengapa saya menggunakan model pembelajaran problem based learning? Karena background mata pelajaran yang saya ampu ini berkaitan erat sekali dengan permasalahan nyata kehidupan anak-anak di sekitar. Nah, sehingga dalam artian model pembelajaran problem based learning ini diharapkan peserta didik ini mampu memecahkan permasalahan berbasis masalah dan mereka ini bisa bekerja sama dan sesuai dengan dunia nyatanya yang sudah mereka rasakan, mereka dapatkan di dalam kehidupan. Nah, ini langkah pembelajaran PBL. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Nah, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, nah di kelas saya melakukan survei dalam artian pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan ini aplikasi Quizizz ya. Nah, ini nanti saya petakan untuk suatu penentuan kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu akan terdiferensi sesuai dengan kebutuhan dan
potensi peserta didik. Nah, dalam mengorientasikan tahap 1 ini, di mana guru menyajikan permasalahan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, mereka sama-sama dulu menyaksikan video menjadi bahan suatu pemecahan masalah. Nah, di kelas tersebut mereka menyaksikan, dan pada saat itu guru membimbing ya, dan Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan tahap 1 dalam orientasi peserta didik terhadap masalah ini dengan video. Nah, selanjutnya tahap 2 ini saya membagi kelompok. Nah, pembagian kelompok tadi sudah saya dasarkan di awal dari pemetaan hasil survei Quizizz sesuai dengan yang diisi oleh peserta didik saya pada saat itu. Nah, pada saat mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, saya merasakan anak-anak ini mereka saling berkolaborasi, ya, mereka aktif dan mereka merasakan satu dengan yang lainnya semakin kompak seperti itu. Nah, terus di tahap 3 ini bagaimana saya membimbing peserta didik dan kelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Nah, sebelumnya saya sudah membagikan tugasnya itu melalui KLPD, nanti ada barcode ya. Nah, di barcode ini terdapat permasalahan, setiap kelompok itu beda-beda. Pada saat ini saya mengajar materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti di kombinasikan kelompok 1 itu videonya tentang bagaimana mereka memecahkan suatu persoalan dalam penerapan nilai Pancasila di dalam kehidupan. Nah, ini mereka saling berkolaborasi, mengerjakan dengan kelompok mereka masing-masing. Nah, terus selanjutnya di tahap 4, bagaimana mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan mereka menunjukkan keaktifan dan suatu kekompakan gitu. Nah, di tahap 5, di akhir pembelajaran, anak-anak sebagai evaluasi diri, saya menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, di sini saya sangat antusias ketika di tahap 5 karena mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di mana dalam artian ingin mendapatkan poin yang tertinggi. Nah, pada saat mereka sudah di sini terdetek mendapatkan poin tertinggi, mereka suatu antusias dalam belajar, dan pada saat itu saya memberikan suatu reward gitu ya kepada anak-anak yang sudah mencapai suatu keberhasilan dalam diri mereka sebagai apresiasi. Nah, dari pemanfaatan teknologi ini bisa memacu kreativitas, keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, ini contoh saya memanfaatkan platform Canva, di mana ini laporan yang dibuat salah satu kelompok tentang laporan dan hasil wawancaranya. Setelah itu mereka mengedit sendiri ini tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga sangat terkaget Bapak Ibu. Saya juga sangat amazed, begitu anak-anak senang gitu menggunakan teknologi dalam artian handphone, mereka bisa belajar sambil bermain, mereka bisa menunjukkan kreativitas mereka dan potensi mereka. Dan saya sangat kaget juga, di luar ekspektasi saya, ternyata
mereka dalam mendesain. Nah, ini hasil pemanfaatan teknologi siswa saya dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini. Nah, yang saya rasakan akhirnya setelah saya menggunakan platform teknologi yaitu Canva dan Quizzes, saya merasakan ada sedikit happy dan terharu juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, di closing pembelajaran saya melakukan refleksi nih, refleksi pembelajaran di mana saya memberikan kertas quotes gimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu dan bagaimana dan apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran bersama Ibu. Nah, dan salah satu ini menambah semangat saya untuk selalu melakukan suatu inovasi pembelajaran. Walaupun bentuk yang saya lakukan masih sangat sederhana ya Bapak Ibu, tapi saya selalu mencoba bagaimana melihat situasi real yang dialami oleh peserta didik saya, dan pada saat itu saya mencoba melakukan suatu transformasi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, dan di sini juga anak-anak bisa bernalar kritis, ya, aktif, kreatif, kolaboratif, mereka inovatif. Nah, dari hal ini juga ada terkategori dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan hal itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri dan ingin saya melakukan suatu perubahan inovasi pembelajaran untuk selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu berbagi praktik baik saya yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran. Nah, dan satu lagi ya Bapak Ibu, nah ini mungkin bisa sedikit ya kita melihat ya Bapak Ibu bagaimana proses yang saya lakukan. Ini ada gambar yang apa ya? Setelah kalian mengumpulkan tugas gambar, membuka Oke, baik. Nah, ada satu lagi, Bapak Ibu, kita sebagai pengajar salah satu platform teknologi yang membantu kita para guru sebagai sahabat literasi nih ya. Kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering menggunakannya. Nah, ini manfaatnya yang saya bisa dapatkan dengan adanya platform teknologi. Nah, salah satunya saya bisa nih bergabung di webinar, di Sahabat Pembatik, ya ada komunitas belajar ID. Nah, mungkin itu demikian pemaparan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu guru hebat, ya demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mayang sudah memaparkan materinya, luar biasa, sangat menginspirasi ya. Tentunya fenomena yang dialami oleh Ibu Mayang ini ya Bapak Ibu, kita juga merasakannya, di mana ketika masuk kelas melihat anak-anak yang mengantuk, bosan, dan lain sebagainya, itu sudah sering sekali dilihat ya. Mungkin itu penyebabnya adalah mereka tidak memegang teknologi itu gitu ya. Ketika kita mengajar tidak menggunakan teknologi, mereka merasa bosan karena
kebiasaan di rumah, kebiasaan mereka di luar sekolah itu tidak lepas dari teknologi, ya HP itu. Ketika kita belajar menggunakan teknologi, justru mereka lebih asik gitu ya. Dan sama halnya yang dilakukan oleh narasumber kita, Ibu Mayang, dengan menggunakan PBL, Problem Basic Learning, dengan pendekatan teknologi, tadi menggunakan Canva. Terlihat anak-anak lebih aktif ya, dirasakan dari Ibu Mayang, anak-anak bisa berkolaborasi dan lebih kompak. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah 3 materi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami buka sesi pertanyaan karena waktunya sudah sore menjelang malam. Saya batasi hanya 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Ibu Nur Aini mengangkat tangan, raise hand. Silakan Ibu Nur Aini. Ya, Bapak Ibu silakan bagi ingin yang bertanya. Ya, mumpung narasumbernya masih di sini di hadapan kita. Yang ingin bertanya silakan. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi dan juga untuk mengisi evaluasinya ya Bapak Ibu. Atau boleh di kolom chat Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Ibu Nur Aini sudah unjuk tangan? Apa ada pertanyaan dari Ibu Nur Aini? Bapak Handi William, apakah ada pertanyaan Bapak Handi William? Ya Bu. Ada pertanyaan Pak? Mungkin ini Bu, kalau yang ingin saya tanyakan mungkin ya izin bertanya ke Bapak dan Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan mungkin bagaimana memulai Pak? Memulai kita untuk proses pembelajaran tentang pembatik ini Pak, Bapak Ibu. Nah itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Handi atas pertanyaannya. Jadi Bapak Handi ini bertanya bagaimana untuk memulai pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas ini dengan menggunakan teknologi mungkin ya. Silakan Bapak Ibu narasumber menjawab pertanyaan dari Bapak Handi William. Mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Saya bisa kasih tanggapan. Nah, kalau bagaimana memulai ya Pak Handi ya tadi ya. Kalau menurut saya Pak ya, kita harus melihat dulu Pak kondisi kelas kita seperti itu, kondisi siswa kita seperti apa. Nanti kita akan sesuaikan gitu ya. Kemudian ketika kita udah melihat kondisi kelas, kondisi siswa, kayaknya ini memungkinkan deh kalau misalnya menggunakan teknologi gitu ya. Kayaknya memungkinkan karena rata-rata siswa ini mungkin udah punya handphone gitu. Jadi sangat memungkinkan. Terus kita akan kembali melihat materi kita gitu ya. Karena nggak semua materi itu ya cocok untuk misalnya kayak saya project based learning atau mungkin problem based learning.
Nah, kita akan melihat kira-kira materi saya ini cocoknya ke strategi pembelajaran yang mana. Gitu. Kalau misalnya cocok, kayaknya ini cocok untuk project based learning, nah berarti kita udah bisa lanjut nih Pak. Setelah kita melihat kondisi siswa, kita melihat materi yang akan kita sampaikan mungkin, nah baru kita lanjut ke strategi pembelajaran inovatifnya. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah harus menggunakan teknologi yang canggih atau pakai laptop dan lain sebagainya? Nggak harus Pak ya. Contohnya aja punya saya yang tadi, yang saya paparkan menggunakan Canva, Google Site, augmented reality dari Artify, itu bisa banget kalau misalnya Bapak pakai handphone, itu sangat bisa. Karena aksesnya gampang, jadi nggak perlu harus pakai laptop ya, karena nggak semua siswa punya laptop ya Pak ya. Jadi sangat bisa menggunakan handphone dan bisa langsung dibentuk ke dalam kelompok. Kalau misalnya setiap siswa itu nggak punya handphone. Mungkin seperti itu sih Pak dari saya. Ya, itu untuk jawaban dari Bapak Panji. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Panji Purba atas jawabannya. Ya, sudah cukup mengerti saya. Terima kasih Bapak, Ibu narasumber yang hebat-hebat. Iya. Sama-sama Pak Andi. Baiklah Bapak Ibu, yang lainnya silakan jika ada pertanyaan boleh di kolom chat atau langsung berbicara Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi hanya satu pertanyaan saja. Baiklah Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi dan untuk mengerjakan tugas mandirinya ya Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum kami akhiri, sebelum kami tutup, kita berfoto dulu bersama-sama untuk dokumentasi mungkin ya Bapak Ibu. Silakan untuk membuka kameranya. Ya. Ibu Nur Aini, Bapak Handi sudah membuka kameranya. Ibu Suris, mohon dibuka kameranya. Ibu Yunita dan Bapak Ibu yang lainnya silakan. Untuk selfie boleh Ibu narasumber Ibu Nurul Aziza untuk memandunya ya. Unmute Zizi. Iya. Oke, maaf Ibu. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Gini, OTT ya. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, satu kali lagi T. Oke, T. T Bapak Ibu T. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sudah. Sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya, atas waktu luang yang telah disediakan. Semoga dengan webinar ini kita mendapatkan inspirasi, kita lebih semangat lagi untuk memberikan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan teknologi. Amin. Insya Allah. Amin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang tidak berkenan ya Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan. Sebelum ditutup ada pantun nih. Oke. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Teddy.
buat teknologi juga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Teddy. Ya. Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama. Terima kasih Izin Pak saya Haji. ini ya, matikan dulu kamera.